Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat semuanya, bagaimana kabarnya malam ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mohon maaf nih, suara saya lagi agak-agak sumeng ya, jadi bindeng gitu. Jadi mudah-mudahan tetap bersemangat teman-teman juga untuk terus belajar tentang haji dan umroh untuk pemula sebelum kita berangkat menuju ke Baitullah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini kita pembahasannya adalah mengenai lontar jamroh atau jamarat. Nah, apa sih arti dari melontar jamroh, teman-teman semuanya? Melontar jumroh di sini menurut definisi yang sudah disusun oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Haji dan Umroh yang diterbitkan dengan judul buku tuntunan manasik. Di sini arti dari melempar jumroh atau melontar jumroh adalah melontar batu kerikil ke arah jumroh sukro atau ula, wusta, dan kubro atau akobah dengan niat mengenai objek jamroh atau marma dan kerikil masuk ke dalam lubang marma. Nah, melontar jumroh dilakukan pada hari nahar dan hari tasyrik ya. Jadi hari nahar berarti tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik 11, 12, 13. Bagaimana hukum dari melontar jumroh? Nah, hukum dari melontar jumroh adalah wajib di sini ya, wajib. Tapi bila seseorang tidak bisa melaksanakannya, nah pasti dikenakan dam atau fidyah seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tata cara melontar? Nah, kerikil mengenai marma dan masuk lubang dan melontar dengan kerikil satu persatu, jangan semuanya 7 langsung dilemparin tapi satu persatu. Kemudian melontar dengan 7 kerikil sekaligus dihitung satu lontaran. Dan selanjutnya adalah melontar jamarat dengan urutan yang benar, mulai jamrah sugro, wusto, dan kubro atau jumrah ula, wusto, dan akobah. Kapan sih waktu melontar ini? Nah, di sini dikatakan, tadi kan di atas dikatakan bahwa hari nahar dan hari tasyrik. Tapi di sini penjelasannya adalah kapan hari nahar itu. Jadi melontar jumrah akobah dilakukan pada 10 Zulhijjah, dimulai sejak lewat tengah malam, dan lebih afdolnya sebetulnya dilakukan setelah matahari terbit. Namun mengingat padatnya jamaah haji yang melontar pada waktu itu, maka dianjurkan melontar dilakukan mulai siang hari. Dan kapan waktu melontar jumroh? Di sini dikatakan bahwa waktu melontar jumroh pada hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, dan menurut jumhur ulama dimulai setelah tergelincir matahari. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Rafi'i dan Imam Isnawi dalam mazhab Syafi'i membolehkan melontar sebelum matahari tergelincir atau qabla zawal yang dimulai sejak terbit fajar. Nah, tapi pendapat tersebut itu dapat diamalkan meskipun sebagian ulama menilai doif atau lemah. Nah, di sini ada berkaitan dengan keputusan Muktamar ke-29 NU 4 Desember tahun 1994. Kemudian untuk keamanan, keselamatan serta kenyamanan dan ketertiban dalam melontar jumroh, maka pemerintah Arab Saudi telah mengatur jadwal untuk melontar jumroh bagi jamaah haji di setiap negara. Misalkan Indonesia tanggal sekian, jam sekian, dan sebagainya ya. Kemudian jamaah haji harus mengikuti ketentuan jadwal tersebut dan menghindari waktu-waktu larangan. Karena apa? Karena dikhawatirkan di waktu-waktu larangan itu akan berbentrokan dan akan berdesak-desakan dan sebagainya. Kemudian jemaah haji yang mengalami uzur syar'i diperbolehkan mengakhirkan melontar jumroh dengan cara melontar jumrah sugro, wusto, dan kubro atau akobah secara sempurna sebagai kodok lantaran untuk hari pertama. Setelah itu jemaah berbalik lagi menuju posisi jumrah ula, kemudian dia memulai lagi melontar jumroh ya, yang 3 jumroh yang sama secara berturut-turut sebagai apa? Sebagai kodok hari kedua. Dan setelah itu jemaah menuntaskan lontaran hari terakhir bagi yang nafar sani, seperti itu ya. Kemudian untuk mewakilkan melontar, bagaimana hukumnya? Nah, orang yang uzur syar'i disebabkan sakit
atau hal-hal yang lain, misalkan kategori uzur syar'i itu di sini yang sakit ya gitu kan, dia yang tua renta tapi dia tidak bisa berjalan dan sebagainya, udah betul-betul sakit banget gitu ya, dia berada di rumah sakit dan sebagainya, maka dia boleh mewakilkan kewajibannya itu, kewajiban melontar jumroh kepada orang lain dengan salah satu cara sebagai berikut. Apa sih caranya? Kalau misalkan mau lontar jumroh tapi diwakilkan atau dibadakan oleh orang lain, yang pertama, orang yang melakukan atau orang yang mewakilkan orang lain melontar jumroh, terlebih dahulu dia melaksanakan untuk dirinya dulu ya, sampai betul-betul sempurna masing-masing 7 kali lontaran, mulai dari jumroh sugro atau ula, kemudian wusto dan kubro atau akobah. Kemudian dia kembali melontar untuk yang diwakilinya, mulai dari sugro, wusto dan kubro. Nggak bisa dia kalau wusto sugro dulu untuk dia, kemudian sugro dulu untuk orang lain yang dibadalkan, wusto untuk dia, wusto untuk orang lain, kubro untuk dia dan kubro untuk orang lain. Itu tidak boleh begitu, tapi harus betul-betul dilaksanakan secara sempurna terlebih dahulu untuk dia, baru melaksanakan untuk orang lain. Kemudian orang yang mewakilkan orang lain melontar jumrah ula terlebih dahulu untuk dirinya sendiri sampai sempurna masing-masing 7 kali lontaran. Nah, ini untuk yang kedua ya, boleh katanya. Kemudian dia melontar lagi 7 kali lontaran untuk yang diwakili tanpa harus terlebih dahulu menyelesaikan jumrah wusto. Demikian seterusnya, dan tindakan yang sama dilakukan jumrah wusto dan jumrah kubro seperti itu. Jadi bisa dilakukan dengan hal yang seperti nomor pertama di A atau di nomor kedua. Jadi sebetulnya ternyata di sini bukan tidak boleh, tapi ada 2 cara ya teman-teman semuanya. Oke. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang bercukur atau memotong rambut. Insya Allah kita akan bahas di next video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.